saya Gina Fauzia. Nah, udah pada tahu belum nih tentang kerajaan Islam pertama di Indonesia? Apa tuh kerajaan Samudra Pasai bukan? Nah, betul tuh. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Berdiri pada abad ke-13 dan didirikan oleh Merah Silu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Aceh Utara, Indonesia, yaitu di sekitar kota Lok Seumawe. Kerajaan ini berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Mengingat letaknya yang strategis, kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi, agama, dan pendidikan. Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan negara lain. Selanjutnya ada silsilah Raja Kerajaan Samudra Pasai dari berdiri hingga runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malikul Saleh dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua Sultan Muhammad Malikul Zahir dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dari tahun 1326 sampai sekitar tahun 1345 Masehi. Yang keempat Sultan Malik Az-Zahir dari tahun 1344 sampai 1346 Masehi. Yang kelima Sultan Ahmad Malik Az-Zahir dari tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir dari tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Yang ketujuh ada Sultanah Narasyah dari tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Yang kedelapan ada Sultan Salah ad-Din dari tahun 1402 dan tahun berakhirnya tidak diketahui. Kemudian yang kesembilan ada Sultan Zain Al-Abidin dari tahun 1477 sampai tahun 1500 Masehi. Yang ke-10 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir dari tahun 1501 sampai tahun 1513 Masehi. Yang ke-11 ada Sultan Zain Al-Abidin dari tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Selanjutnya ada kehidupan pada masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai, seperti kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam, di mana banyak sekali orang Aceh yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di sana juga sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Juga dikembangkannya pendidikan, ditandai dengan berdirinya madrasah atau sekolah agama yang mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Dari segi perdagangan, mereka juga menjalin hubungan baik dengan negara India, Cina, dan Arab. Kemudian selama masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Yang kedua ada kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai memiliki sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh seorang sultan secara turun-temurun dengan pengaruh kuat dari agama Islam. Sultan dianggap sebagai pemimpin yang mendapat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pejabat kerajaan diangkat berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka, dan terdapat berbagai jabatan seperti Menteri Besar, Bendahara, Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Qadi, dan Syah Bandar. Kerajaan juga menjalin hubungan diplomasi dengan negara lain seperti Cina. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi.
Berdasarkan sumber yang sama, dengan lokasi yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan pusat perdagangan transit, yang berakibat kerajaan Samudra Pasai mengambil alih peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki pengaruh yang kuat atas pelabuhan penting seperti Pidie dan Perlak. Tercatat oleh Ibnu Battuta, komoditas utama yang diperdagangkan dari Samudra Pasai meliputi lada, kapur barus, dan emas. Dalam aktivitas perdagangannya, mereka menggunakan mata uang emas atau dirham atau disebut dirham sebagai alat tukar. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Banyak peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Yang pertama adalah lonceng Cakradunia. Lonceng Cakradunia dibuat di Tiongkok pada 1409 Masehi dan dihadiahkan kepada Kesultanan Aceh. Terbuat dari besi berbentuk stupa, lonceng ini memuat inskripsi Arab dan Tionghoa, mencerminkan hubungan Aceh dengan Cina dan Islam. Namanya berasal dari Sanskerta, cakra yang berarti poros atau matahari, dan dunia yang berarti dunia, melambangkan kekuasaan luas. Sejak 1915, lonceng ini disimpan di Museum Aceh dan dirawat untuk menjaga nilai sejarah dan pendidikan. Yang kedua yaitu dirham. Dirham merupakan alat pembayaran pada masa kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham pertama kali dikeluarkan pada masa pemerintahan raja kedua, yakni Sultan Malik Al-Zahir. Dari mata uang emas yang ditemukan, diketahui beberapa nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu nisan Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya adalah makam para rajanya. Di antaranya makam Sultanah Naharasiyah di Desa Menasah Kuta Krowang dengan nisan indah berkaligrafi ayat kursi dan surat Yasin. Juga ada makam Merah Silo, pendiri kerajaan pertanggal 1297 Masehi di Duka Batu Nisan tertuang. Makam lainnya termasuk Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dan putranya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Selanjutnya, masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir pada periode 1326 hingga 1345. Pada masa itu, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di Asia. Adapun sejumlah keberhasilan yang ditunjukkan oleh Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasil rempah-rempah. Yang kedua, meningkatkan perdagangan. Dan yang ketiga, pusat perkembangan Islam. Yang terakhir ada runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada perpecahan keluarga. Seperti layaknya sistem pemerintahan monarki pada umumnya, perpecahan keluarga kerap terjadi. Dimulai sejak akhir abad ke-14, para saudara saling berebut takhta kerajaan. Merasa kewalahan, Sultan Zainal Abidin IV pun meminta bantuan ke kerajaan Malaka. Awalnya cara ini cukup membantu, tapi pada akhirnya justru semakin membawa Samudra Pasai ke keruntuhan. Yang kedua, ada berdirinya Kesultanan Malaka. Baru berdiri pada abad ke-15, tapi kesultanan ini kokoh. Beberapa alasannya karena lokasinya yang lebih strategis sehingga dengan mudah menjadi pusat perdagangan yang baru. Perlahan tapi pasti, Kesultanan Malaka mulai mendominasi berbagai sektor, sehingga Samudra Pasai pun semakin lemah. Yang ketiga, ada serangan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang sangat besar di Pulau Jawa menyerang Samudra Pasai pada tahun 1345 sampai 1350. Di bawah pimpinan Sang Patih Mahapatih Gajah Mada,
Di awal, Gajah Mada hanya menyerang di area perbatasan Perlak, lalu mundur karena penjagaan yang ketat. Kemudian Gajah Mada pun membuat strategi menyerang dari darat dan laut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu diserang oleh Portugis. Sultan Zain al-Abidin IV pada tahun 1514 sampai 1517 dikatakan sebagai catatan akhir dari daftar Raja Samudra Pasai. Menurut sumber Portugis, Barros da Asia yang termuat dalam Said 1981, Portugis singgah di Kerajaan Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin. Pada tahun 1521, Portugis berhasil menginvasi Kesultanan Islam ini. Namun, Kerajaan Aceh Darussalam tidak tinggal diam melihat peluang untuk memperluas kekuasaan. Pada tahun 1524, Sultan Muhayyad, Raja Aceh Darussalam, menendang Portugis dari Samudra Pasai yang sudah takluk. Akhirnya, wilayah Kesultanan Pasai resmi runtuh dan menjadi bagian Aceh Darussalam. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.